Halo, halo, halo yang Living Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih bagi yang sudah duduk di bangku paling depan. Kemudian selamat datang kepada semuanya bagi yang pertama kali datang. Kawan-kawan semua berada di kelas korporat di setiap hari Selasa dan Kamis. Dan spesial hari ini kita persembahkan di jam 7 malam. Oke, kenapa? Karena kita mengakomodir semua teman-teman yang mungkin memiliki kesibukan di siang hari untuk bisa tetap langsung stay tune bersama kami malam ini. Ada siapa sih malam ini? Yang pasti, temanya adalah tentang maximizing early income, yang kalau di bahasa Sunda teh artinya gimana caranya supaya ketika seorang brand partner yang baru bergabung itu bisa langsung mendapatkan bonus, mendapatkan komisi. Untuk itu, gak salah ya kalau kita malam ini ditemani udah ada di layar seseorang dari, kalau di Provinsi Jawa Barat itu ada di ujung utara geser selatan dikit, nah dari Kota Garut tepatnya. Jadi beliau adalah silver leader kita. Nama lengkapnya Siska Aprianti. Boleh ya kasih semangat dan tepuk tangan yang meriah di kolom chat, drum roll, kasih love, kasih eh, teriakan semangat teh gitu ya, semangat mak gitu. Silahkan. Ada sejuta loh yang komen. Ih, thank you so much. Ya, hatur nuhun pisan atas dukungannya untuk kita mulai. Jadi kalau boleh saya sampaikan, latar belakang kelas malam ini adalah gimana caranya semua teman-teman yang baru atau teman-teman yang baru tersadar, baru mendapatkan hidayah tentang, oh, yang living ternyata kasih tools, kasih alat bantu untuk menjalankan bisnis bahkan sejak pertama kali bergabung. Gimana lengkapnya nanti akan disampaikan langsung ya oleh Teh Siska. Apa yang beliau lakukan? Apakah selalu tentang fun? Apakah tidak ada tantangan? Apakah hanya tentang bersenang-senang tanpa berjuang? Ih, semua akan dikupas tuntas oleh beliau malam ini. Nah, ini panggungnya saya kasih langsung aja. Silakan Atuh Teh. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Indri, selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya aku ingin berterima kasih yang sudah berkenan hadir di pada Zoom kesempatan malam hari ini gitu. Tapi sebelum kita masuk ke materi, kita oles-oles oil dulu ya. Asik, 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 asik. Iya Bu, Pakai ini oil apa aku nih Teh? Pakai oil apa? Aku pakai oilnya Veller Bu Indri. Soalnya sebetulnya aku gugup banget. Oh, oke. Dari pengalaman saya mengamati para penampil yang baru pertama kali tampil, itu hanya 5 menit pertama. Sesudah itu akan menjadi unstoppable. Amin, mudah-mudahan enjoy ya kesananya. Kita sambil berdoa ya teman-teman. Kita sambil berdoa bersama-sama dan afirmasi positif juga. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, juga Amin. rezeki yang melimpah. Amin. Yuk, Allahumma. berdoa dimulai yuk. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, sebelumnya aku izin disclaimer dulu ya. Aku di sini gitu memberikan materi ini bukan berarti aku sudah hebat atau ilmuku sudah banyak. Aku yakin sih teman-teman di sini gitu, kakak-kakak di sini tuh semuanya sudah jauh lebih hebat dan ilmunya sudah banyak. Tapi semoga materi malam hari ini bisa memberikan sedikit manfaat gitu untuk teman-teman semua di sini. Nah, dan malam hari ini aku akan menjelaskan tentang maximizing early income atau gimana sih caranya kita biar dapat komisi gendut di Young Living gitu. Tapi sebelumnya ya teman-teman, Bu Indri, Aha. ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak aruf. Jadi sebelumnya kita kenalan lebih dahulu yuk. Jadi nama lengkapku adalah
Siska Aprianti. Tapi Bu, di komunitasku tuh selalu dipanggil Dede gitu. Kayak panggilan akrab artis yang dari daerah Jawa Barat juga itu loh. Enggak Bu, ini mah dalam Beda ya? rangka menolak tua. Oke, Biar baik. selalu terlihat awet muda gitu Bu. Amin, amin, amin. Terus aku juga Garut Pride banget gitu. Kenapa Mhm, Garut Pride banget? mhm. Karena aku tuh dari lahir, sekolah dari SD hingga kuliah gitu Bu, itu semuanya di Garut. Terus ya Bu, lucunya lagi aku tuh dapet jodohnya orang Garut juga gitu. Yang cuma 10 menitan dari rumahku. Coba Bu, kurang Garut gimana lagi Bu aku Bu. Oke. Dari mulai lahir hingga melahirkan itu semuanya benar-benar di Garut Kalau gitu. bikin sinetron, jodohku ternyata tetanggaku, gitu ya. Ya, pacar 5 langkah Bu. Pacar 5 langkah gitu kan. Terus aku juga adalah seseorang yang tidak pernah bekerja as a profesional dimanapun gitu. Mhm. Jadi sejak awal aku adalah ibu rumah tangga, 2 orang anak, dan mempunyai sejuta impian. Tapi gitu ya Bu, sejuta impian ini tuh justru hadir ketika aku sudah berada di komunitas yang living ini gitu. Oke. Karena Komunitas yang kenapa living Bu? yang kemudian dengan Garut Pride-nya dikembangkan di Garut juga. Jadi penguasa Garut ya. Amin, amin Bu Indri, amin. Terus aku ya dulu tuh merasa kehidupanku tuh sudah cukup gitu kan. Aku Mhm. tuh selesai kuliah, menikah, punya anak gitu kan. Terus suami punya penghasilan. Jadi kayak ya udah gitu datar banget hidupku. Terus kayak nggak berani gitu Bu punya mimpi tinggi-tinggi tuh nggak berani gitu dulu Ah, tuh. ah, ah, ah. Nah, terus dulunya itu aku juga seorang yang tidak pernah berani untuk pergi kemanapun sendiri gitu, keluar kota maksudnya, keluar kota sendiri. Mhm. Selalu ditemani oleh orang tua gitu, selalu ditemani oleh suami, terus tapi bukan karena mereka tidak mengizinkan gitu ya Bu, tapi karena aku yang tidak punya kepercayaan diri gitu untuk pergi sendiri, kayak takut gitu kan, nggak pede gitu. Nah, setelah bergabung di komunitas yang living ini tuh cara pandangku tuh bener-bener berubah. Aku gitu yang tadinya takut kemana-mana sendiri gitu. Setelah aku bertemu upline-ku, setelah aku bertemu dengan builder-builderku gitu, aku tuh kayak menemukan keberanian gitu, Bu. Aku tuh sekarang keluar kota berani loh sendiri semenjak masuk komunitas ini gitu. Terus Wow. aku juga udah bisa kayak nyamperin member di luar kota gitu. Yang intinya adalah aku merasa aku menjadi pribadi yang lebih baik gitu ketika masuk komunitas ini. Alhamdulillah. Oke, Iya, itu udah alhamdulillah. modal awal sih ketika kita tahu kita bergeser dari zona nyaman dan berani melakukan hal-hal yang jauh berbeda dari sebelumnya, itu udah modal besar banget sih Teh. Nah, boleh cerita dulu nggak? Gimana sih perjalanannya sehingga bisa ada di kelas ini malam ini? Nah, Bu Indri, teman-teman, ini adalah journey aku di Yang Living gitu kan. Mhm. Aku tuh termasuk yang lama sebenarnya Bu berkembang di Yang Living itu di Yang Living ini, tapi aku benar-benar menikmati setiap prosesnya gitu. Jadi aku gabung pertama kali jadi member itu di di 9 Januari 2019. Mhm. Sempet lama dulu jadi user gitu Bu, jadi pengguna dulu Mhm. sampai akhirnya memutuskan untuk join bisnis YL ini pada November 2019. Di sini aku mulai aktif IR gitu, mulai aktif enroll, dan di bulan Juni 2020 aku tuh senior star dan eksekutif di bulan yang sama. Alhamdulillah gitu. Dan Alhamdulillah. alhamdulillahnya lagi 4 bulan setelahnya aku silver untuk pertama kali di Oktober 2020. Ini tuh zaman-zamannya SBB, Bu. Oke. Rezeki banget, alhamdulillah rezeki banget dulu tuh dapat SBB gitu, kebagian SBB-nya. Nah, buat yang belum tahu, SBB itu Silver Bound Bonus, Silver guys. bonus. Nah, dari sini itu belum masih naik turun, Bu. Ini tuh naik Mhm. turun gitu, belum stabil dulu tuh. Dan alhamdulillah aku dapat silver 3 kali, dapat retreat dari yang living itu di Februari, Maret, April 2023. Jadi ini tuh masih anget banget, Bu.
Berangkat dong ya. Berangkat Bu Kroasia insya Allah tahun depan. Oke, saya Amin ya mengerti, mudah-mudahan. saya paham bahwa setiap business builder yang living itu punya journey-nya masing-masing, punya apa ya petunjuknya masing-masing. Nah, tadi Teh Siska bilang di awalnya cuma pakai produk aja, nggak sama sekali tertarik untuk jalanin bisnis. Di Juni 2020 nggak main-main atau dari senior star sekaligus eksekutif gitu kan. Iya. Kemudian jadi Oktober bisa mempertahankan 3 kali berturut-turut itu pekerjaan besar loh, pekerjaan serius gitu kan. Nah, kenapa? Gimana ini? Coba diceritain deh lebih dalam perjalanannya karena teman-teman pasti mau tahu dan siapa tahu juga mendapatkan inspirasi malam ini dari tesis. Nah, Ibu, teman-teman, ini adalah perjalananku gitu di Young Living. Jadi sepanjang aku berkarya di Young Living ini tuh berubah-ubah gitu, Bu. Mm-mm. Berawal dari yang seller banget, terus gak punya builder. Jadi dulu tuh aku cuma fokus memikirkan bulan depan komisi harus besar. Oke. Enrollku harus banyak, gimana caranya pokoknya enroll tiap bulan meningkat, komisi harus besar gitu. Tapi ya Bu gitu, tiba-tiba ngeliat sister lainku apreng, ada yang pergi retreat, ya kok mau gitu Bu. Kok jadi mau gitu kan, kayak diselamatin di grup, wah selamat ya udah apreng, jadi apa, kok kayak mau gitu. Sampai akhirnya aku banting setir, memutuskan untuk cari builder, jadi yang tadinya seller banget, nih aku memutuskan untuk cari builder. Nah, itu waktunya rank Seperti apa itu. itu? Waktu udah achieve rank apa akhirnya memutuskan untuk fokus cari builder, merasa capek sendiri karena hanya mengenroll aja gitu kan? Jadi dulu tuh sempat punya builder juga gitu Bu. Mm-mm. Cuman ya gitu karena emang masih kurang gitu ya Bu ilmuku, masih masih fokusnya itu cari uang sendiri gitu. Kalau nggak salah dulu itu masih di senior star mau ke eksekutif gitu. Oke. Terus apa ya? Jadi kayak titik baliknya gitu Bu. Titik Aha, baliknya itu ada di slide selanjutnya. oke. Nah, ini kita masih di slide ini atau lanjut lagi? Di next slide Bu. Oke. Hmm. Nah, Ibu, teman-teman, ini adalah alasan kenapa aku bisa banting setir dan berhasil mengubah diri ini gitu yang tadinya jadi seller banget, tiba-tiba jadi fokus ke bisnis gitu. Ini yang pertama adalah leader scam. Jadi dulu itu di Bandung gitu, pada bulan Januari, Ratu Minyak mengadakan leader scam Hmm. selama 3 hari, 2 malam. Gitu. Kita belajar Bu dari pagi sampai malam gitu kan, belajar terus. Kan aku ya Bu dulu tuh belajar terakhir kuliah, tiba-tiba masuk ke leader scam, harus belajar gitu dari pagi sampai mau malam, mau maghrib kalau nggak salah. Itu aku sampai muntah-muntah malamnya saking pusing gitu kan terakhir belajar kuliah tiba-tiba di sini belajar lagi tapi seru gitu kan meskipun kayak ngeheng banget gitu ini harus belajar terus gitu kan tapi seru banget sih Bu menurutku gitu karena di sini tuh kita belajar tentang tanggung jawab sebagai leader gitu aku belajar banyak di sini terus tentang manajemen waktu juga dulu aku tuh belajar manajemen waktu itu sama Bu Vero kalau nggak salah pulang dari sini ya karena belajar manajemen waktu gitu caranya membeli waktu gitu aku langsung yang tadinya kan nggak punya asisten rumah tangga Mm-mm. langsung aku rekrut asisten rumah tangga terus fokus di bisnis ini gitu biar Oke. ada yang handle ada yang bantu handle nah terus juga saling memberi insight gitu sesama leader terus kita belajar bedah VO juga sama Pak Romi dulu terus belajar tips dan trik menarik hati para konsumen, terus kayak belajar mirroring juga sama Bu Citra dulu. Terus berbagi pengalaman sesama leader. Gitu. Karena dulu tuh yang ikutan tuh leader-leader gitu, leader-leader Ratu Minyak. Nah ini tuh berhasil banget gitu Bu. Jadi kayak jadi semangat gitu buat aku. Aku belajar banyak ilmu dari sini. Aku pergi ke sini mengosongkan gelasku dan berharap gitu aku dapat wajengan-wajengan dari para suhu-suhu di sana gitu. Dan alhamdulillah pulang-pulang langsung semangat banget gitu. Next slide Bu.
Nah, ini ada beberapa foto ketika Leaders Camp di Bandung. Tapi seru loh, Bu. Meskipun kita belajar terus, tapi pagi sampai malam belajar. Malamnya kita karaokean, Bu. Hiburan. Pagi malam belajar, malamnya kemana gitu kan, main bareng-bareng. Nah, ini seru banget sih kalau menurutku. Iya, bermain dan belajar tuh emang harus seimbang. Dan tadi pemaparan di slide sebelumnya itu menunjukkan kenapa salah satu alasan tesis Kak bisa sampai di titik ini, itu adalah karena kesediaannya mengosongkan gelas. Jadi ilmu itu hanya bisa sampai ke kita ketika kita bersedia menerimanya. Ketika kita merendahkan hati kita, maka akan ada banyak sekali yang masuk. Jadi titik balik tadi itu benar-benar momentum yang sangat-sangat inspiratif buat tesis Kak pribadi sepertinya ya. Kalau dari cerita yang Tuh. disebutkan. Ha, 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 ha. Oke, keren banget. Oke, lanjut. Nah, ini yang kedua adalah bonding bersama upline. Mm-mm. Karena menjalin kedekatan bersama upline itu sangat penting. Selain bisa menjadi penyemangat gitu kan, memberikan contoh yang baik buat kita, menjadi teman ngobrol, bahkan teman curhat gitu, Bu. Dan juga bisa menjadi tutor. Mhm. Jadi kita tuh sering bilang gini, kita tuh meskipun jauh di mata namun dekat di OGV. Bercandaannya gitu kan. Terus ini juga jadi salah satu yang aku syukuri banget gitu buat yang living. Mhm. Punya upline yang benar-benar baik banget dan juga pengertian gitu. Jadi dia tahu gitu Bu, sebagai ibu rumah tangga gitu sudah cukup ruwet lah di rumah gitu. Ada anak dua dengan segala dramanya kan Bu gitu sebagai ibu rumah tangga. Jadi upline-ku tuh mengemas bisnis ini dengan cara yang benar-benar menyenangkan. Punya masalah apa tuh dibikin komedi gitu sama dia gitu. Tapi kita serius kok Bu gitu jalanin bisnis ini tuh kita serius banget. Apalagi kalau ada challenge dari yang living, kita tuh kerja banget gitu kan, serius banget. Tapi tetap gitu, kerjanya kita tuh bener-bener dikemas jadi sesuatu yang menyenangkan, happy gitu kitanya, sehingga membuat kita tuh nyaman menjalankan bisnis ini gitu. Terus aku pun gak akan berhenti di aku gitu Bu. Aku pun akan menduplikasikan ini gitu kepada timku supaya member-memberku supaya timku juga nyaman gitu Bu kerja bareng aku gitu. Seperti itu. Oke, ternyata ini juga berpengaruh ya, bonding bersama upline. So, para upline, ayo kita rangkul semua downline, semua brand partner yang ada di tim kita. Nah, gimana cerita tentang challenge Singapura ini? Sepertinya ini benar-benar eh, apa ya, membuat kemudian Tesiska berusaha lagi ingin terbang lebih tinggi ya. Tentu Ibu, tentu saja. Coba ya Ibu bayangkan gitu, seorang ibu rumah tangga Siska Eh, yang dari Karangpawitan gitu kan, yang dari Kabupaten Karangpawit, Kabupaten Garut, Kecamatan Karangpawitan gitu, bisa pergi ke Singapura gitu kan. Terus kita tuh bareng-bareng sama tim gitu kan. Jadi kita kejar challenge ini tuh bersama-sama gitu bareng tim. Ketika ada challenge ini, wah satu tim tuh benar-benar semangat kejar ini sama-sama gitu. Terus mm-mm, kayak kita tuh fokus mengembangkan tim gitu Bu, mencetak new senior star, new star gitu, new eksekutif, sehingga kan OGV kita juga terbus gitu Bu. OGV mm-mm. kita juga ikut naik gitu kan. Apalagi dulu kan ada challenge-nya itu kalau misalkan eksekutif, new eksekutif bisa langsung dapat tier 3 kan dulu. Ya, betul, betul banget. Gitu. Nah, ketika dapat challenge Singapura ini gitu, kita branding diri. Aku upload lah Bu, aku posting lah gitu ketika dapat challenge ini itu di IG, di WhatsApp gitu kan. Sehingga memancing orang-orang baru gitu untuk jadi builder. Jadi ketika challenge ini tuh banyak builder baru gitu kan, pada nge-WA, itu kok bisa gitu dapat gratis dari yang living, itu gimana caranya? Wah hebat banget gitu kan. Jadi banyak, ya udah kalau mau gabung bareng kita, soalnya kan yang living tiap tahun pasti ada aja challenge gitu. Nah ini lumayan, bukan lumayan lagi sih Bu, ini tuh bener-bener berhasil gitu bikin satu tim semangat banget gitu. Aku pergi bareng tim meskipun nggak semuanya pergi gitu dulu, Hmm, tapi bener-bener pengalaman tak terlupakan lah Bu di challenge Singapura ini. Ada di next slide Bu.
Oke. Foto-foto Oh. ketika di Singapura dulu. Mm-mm, mm-mm. Ibu, karena aku kan zaman SBB ya dulu, silver pertama kali itu zaman SBB. Dulu tuh udah memimpikan, wah kayaknya bakal rekognisi nih di Jakarta gitu kan. Iya, Kayaknya iya. bakal naik panggung nih, karena si ibu rumah tangga ini ya Bu, yang emang jarang banget dapat apresiasi gitu kan. Ah, ah. Tiba-tiba, bakal direkognisi nih gitu kan. Bakal naik panggung nih. Tapi karena kita silver angkatan COVID ya Bu, jadi cuman dapat rekognisi via online kan dulu itu. Mungkin teman-teman di sini juga banyak lah yang seangkatan sama aku silvernya gitu kan. Kita silvernya dulu direkognya via online gitu Bu. Cuman Oke. Allah tuh baik banget gitu, Bu. Allah ganti gitu dengan rekognisi di Singapura. Coba bayangin Ibu gitu teman-teman, bayangkan di panggung megahnya Asia Pasifik gitu kan, bersama para leader-leader yang hebat banget di belahan dunia lainnya. Kita naik panggung, dadah-dadah di panggung. Aduh, aku merinding Ibu, masih kerasa banget gitu ya view-nya sampai sekarang. Terus turun panggung, terus kita pelukan sama builder, sama upline, nangis bareng-bareng gitu. So kayak ya Allah, ternyata ibu rumah tangga ini bisa juga kayak gini gitu. Terus pulang mampir ke Malaysia kan. Nah, momen ini tuh bener-bener bikin momen satu tim semangat gitu Bu, karena kita tuh udah janjian tuh kita harus balik lagi ke sini gitu sama-sama, berarti kita harus enrollnya yang kenceng ya gitu biar bisa nabung. Jadi penyemangat banget lah Bu di challenge Singapura ini, seperti itu. Oke. Ini beneran ya. Enroll yang banyak itu kan butuh modal ilmu ya. Butuh cari tahu gimana caranya. Dan ada banyak orang yang nggak pede loh. Mau enroll banyak-banyak itu loh, Bu Sis. Jadi Ya. coba tularkan kami. Ya, kita semua pasrah untuk ditulari hal-hal yang baik ya. Tularkan kami ilmunya, gimana caranya bisa mengenroll sebanyak itu karena eh, yang living sebenarnya menyediakan alat bantu ya, tools, program, bonus, komisi bagi mereka yang memang ingin berkembang dari jalur enroll. Ayo, yuk, aku nggak sabar dengerin deh. Nah, apa sih yang aku lakukan gitu Bu selama ini? Jadi Mhm. yang pertama adalah aku pepet upline-ku. Hmm. Mungkin pernah dengar ya, kalau misalkan Tuhan itu lebih suka pada umatnya yang mendekatkan diri gitu, Bu. Meskipun upline bukan Tuhan gitu kan. Tapi aku yakin sih gitu, upline pasti lebih suka kita yang kejar-kejar daripada upline yang kejar-kejar kita gitu kan. Jadi aku pepet lah upline-ku. Aku teror lah, nggak teror juga sih ya, tapi mungkin upline-ku merasa diteror. Jadi aku serap ilmunya gitu. Jadi ini ngaruh banget sih kalau menurutku. Kita tuh Hmm. harus dekat upline gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah upgrade ilmu, terus sering ikutan training juga. Mhm. Jadi kalau misalkan Ratu Minyak nih bikin training di Garut, atau manajemen yang living datang ke Garut kan udah sering juga ya Bu gitu, Pak Romi, Bu Yes, Citra gitu datang ke Garut. Aku yes. nggak pernah melewatkan satu kali pun gitu untuk ikut training ini. Pasti aku selalu ikut gitu, aku selalu hadir di training kali di tiap training gitu untuk menyerap ilmu-ilmu. Pasti banyak banget sih yang didapat gitu ketika yang living datang ke Garut, ketika Ratu Minyak bikin acara gitu, itu banyak banget manfaat yang bisa kita ambil. Nah, terus juga bonding bersama builder. Alhamdulillah gitu kan builderku tuh sudah banyak sekarang gitu. Ada yang di Garut tentu saja banyak gitu ya Bu. Ada yang di Purwokerto, Purwakarta, ada yang di Kalimantan, Puruk Cahu gitu kan, Buntok gitu banyak. Dan sekarang ada baru-baru ini dari Riau gitu. Hmm. Banyak banget gitu. Jadi aku bonding sama builder itu menurutku benar-benar penting banget.
Jadi aku biasanya kalau misalkan sama builder Garut itu kayak sering ngumpul di kafe gitu Bu. Kadang kadang ke rumahnya gitu kan. Kadang Mhm, main ke rumahnya bareng-bareng gitu. Terus kalau yang jauh biasanya suka video call atau chattingan via WhatsApp gitu. mhm. Mudah-mudahan nanti ada rezeki aku bisa terbang gitu Bu. Kayak ke Kalimantan gitu. Mudah-mudahan next ya. Mudah-mudahan. Terus apa ya? Yang keempat adalah berusaha selalu ada untuk builder. Oke. Jadi aku tuh selalu berusaha ada untuk builder. Udah kayak cewek panggilan sebenarnya, Bu. Si Matupang ya, Jadi siang malam tunggu panggilan ya. Oke, iya, baik. jadi kayak mak, aku mau bikin kelas, temenin dong gitu kan. Ya udah ayo gitu kan. Atau ini ada builder baru. Aku tuh mau ngejelasin ke builder baru, tapi masih bingung gitu cara ngejelasinnya. Tolong bantu dong biar dia goal gitu jadi member kita gitu jadi builder baru. Aku suka temenin biasanya gitu, Bu. Mhm. Gitu seperti itu. Terus yang kelimanya adalah ekspansi keluar kota. Nih alhamdulillah karena sekarang udah berani kemana-mana sendiri gitu Bu. Udah gak ditemani lagi sama orang tua dan suami. Jadi akhirnya bisa ekspansi gitu Bu. Waktu itu ke Banyumas, ke Jawa Tengah. Sama ke Purwakarta juga gitu. Ini tuh ngaruh banget menurutku Bu. Karena pulang dari sini itu benar-benar mencetak builder-builder, menghasilkan builder-builder yang hebat gitu Bu, yang hebat-hebat. Ngaruh banget menurutku dan teman-teman di sini harus coba. Iya. Aku juga ketagihan gitu Bu, ekspansi keluar kota ini. Aha, karena kan proses mengenroll itu juga nggak sederhana ya. Jadi ketika udah berhasil di enroll, kita udah tahu maunya apa. Oke, maunya pakai produk aja. Oke, kita lemparkanlah informasi produk. Oh, udah mau membangun bisnis. Emang harus diasuh, asih, dan asah ya, seperti yang dilakukan oleh tesis Kak ini ya. Hmm, Iya. yang lain emang berani mencoba. Mungkin kalau nggak ekspansi luar kota, minimal builder yang kotanya sama dulu ya, diasuh benar-benar sepenuh hati. Si Matupang tadi itu siang malam tunggu panggilan itu. Betul Ibu. Nah, Nah, dan yang keenam adalah keliling pasar. mm-mm. Karena kebetulan nih Bu, aku tuh memang tinggalnya di daerah pasar. Oke. Jadi sekitar rumahku tuh pasar-pasar gitu. Terus kalau pagi itu dari mulai jam 3 pagi itu udah ada pasar kaget di depan rumah. Jadi aku kalau mau buka rumah tuh harus punten-puntenan dulu gitu, Bu. Minta Oke. punten mau ikut lewat gitu, saking penuhnya di depan. Mhm. Daerah ruko-ruko dan kalau pagi itu pasar kaget gitu, Bu. Oke. Iya. Ini menarik sih. Eh, Ini Nah, ini ada apa yang beberapa terjadi? foto. Apa yang terjadi? Apa yang Tesis lakukan? Didatangin satu-satu atau gimana? Karena kan kita sering mengira kawasan pasar bukanlah konsumen yang akan pakai yang living. Gimana ternyata Nah, kenyataannya? ini Bu, ceritanya kayak gini. Karena Aha, aku warga sini kan, aku warga pasar, udah pasti dong aku sering belanja ke sini, suka aha. jajan gitu kan, belanja-belanja. Nah, aku lihatlah mereka gitu, Bu. Oh, kok pada pakai produk MLM sebelah gitu kan? Kayak pakai Oke. kalung, gelang gitu kan. Ah, Yang itu kan mahal Bu harganya gitu. Kita tahu semua itu harganya mahal gitu. Itu yes. barulah mikir, wah bisa ini mah yang living masuk gitu kan ke pasar gitu. Nah, aku cobalah tawar-tawarin, aku datengin gitu Bu, dikasih lah coba icip-icip oilnya gitu. Mhm, Dan di situ beneran bisa masuk ternyata Bu. mhm, Nah, sebenarnya tuh ada di slide selanjutnya juga, Bu. Ada beberapa juga aku jualan ke tukang daging, kayak kelontongan, buah, terus kayak tukang mie ayam, terus kayak tukang dimsum rumahan gitu. mhm, Sebenarnya masih banyak sih, Bu, dokumentasi yang nggak kefoto sebenarnya. Ada mhm. tukang bakso, tukang seblak gitu, Bu. Kayak tukang sayur, itu banyak loh mereka konsumenku gitu yang beli Keren banget gitu. Kak, karena pasti banyak yang nggak ngira loh. Oh ternyata mereka punya buying power dan ketika di approach dan dijelaskan tentang oil terutama ya, mereka mau beli dan bersedia pakai loh. Ini gimana sih teknik komunikasinya? Pasti spesial approach gitu kan, pendekatan khusus ini.
Iya, betul, Ibu. Ada di slide next selanjutnya nanti penjelasannya. Nah, ini eh, adalah memaksimalkan income dari yang living gitu. Ini caraku memaksimalkan income dari yang living. Silakan ambil yang baik-baiknya ya kakak-kakak yang lain. Iya, betul. Yes. Bentar, Bu. Ah, kan aku dulu ya, Bu, gak kepikiran gitu, Bu, bisa masuk ke pasar gitu kan, bisa jualan gitu ke mereka gitu. Karena dulu targetku adalah orang-orang yang kayak pakai seragam gitu ya, Bu, kayak orang-orang kantoran, Yang guru. punya gaji tetap gitu ya. Iya, betul, Uh, Ibu. Terutama ibu-ibu sosialita gitu. Oke. Jadi nggak kepikiran gitu bisa jualan ke pasar kayak gini. Tapi siapa sangka gitu Bu, kalau ternyata konsumenku sekarang itu justru kebanyakan di kalangan pedagang gitu Bu. Terus jadi dari sini tuh cara pandangku juga berubah gitu Bu. Kalau kita itu nggak bisa gitu Bu melihat sesuatu dari sampulnya. Jadi Mhm, jangan pernah melihat buku dari sampulnya. mhm. Jangan pernah melihat seseorang gitu dari sampulnya aja gitu. Dan di sini juga aku baru tahu loh Bu, kalau misalkan pendapatan mereka itu bener-bener besar banget. Jadi jualan bakso, jualan sayur, kayak jualan apa namanya seblak, itu tuh gede banget ternyata gitu penghasilan mereka gitu. Bisa berkali-kali lipat dari UMR Garut gitu Bu. Mhm. Gitu, seperti itu. Dan itu yang pertama ya. Nah, dan yang kedua adalah jangan melewatkan kesempatan dapat promo PV. Karena yang living kan sudah sedemikian rupa gitu ya, Bu, memberikan promo gitu untuk kita Betul. setiap bulannya bermacam-macam dari mulai 120 pipi hingga 400 pipi gitu. Jadi kalau menurutku sayang banget kalau kita cuman enroll PEP aja. Jadi sayang banget aku jarang sih sebenarnya kalau enroll cuman PEP aja. Jadi aku tuh kalau misalkan ada yang mau beli PEP, aku pasti Bu kasih brosur lain gitu kayak entah itu RDT, Ningxia atau Bloom gitu atau kayak oil-oil satuan. Jadi ketika mereka mau aku mau PEP gitu, aku langsung datengin gitu ke dia ke rumahnya. Cobain nih oil-oil ini gitu barangkali mau ada tambahan oil lain atau dikasih cobain Ningxia gitu sama aku ini kayak gini aku kasih brosurnya biar mereka bisa baca-baca gitu kan. Terus aku nggak lupa juga Ibu kasih apa namanya kayak selebaran atau kayak promo-promo dari yang living kan. Jadi Mhm. kalau misalkan ini kalau ke pasar ya nih Ece nih kalau misalkan beli PEP ditambah lagi sama oil-oil ini itu bisa dapat hadiah langsung dari yang livingnya gitu. Jadi kayak kalau Mhm. misalkan beli 120 pipi gitu bisa bisa dapat 120 pipi kalau sebelum tanggal 15 ya Bu gitu. Nih Yes. kalau sampai 400 pipi itu dapat hadiahnya banyak banget gitu. Jadi aku nggak suka closingin dulu gitu, aku nggak suka enrollin dulu, tapi aku kasih dulu nih coba baca-baca dulu, nanti kabarin aku lagi gitu, nanti aku datang lagi ke sini gitu. Dan seringnya mereka emang goal sih Bu, 250 pipi kadang-kadang gitu kan. 400 pipi juga pernah gitu, tapi seringnya sih di 250 pipi, 190 pipi gitu. Oke. Karena ibu-ibu tuh pasti sukanya gratisan kan Bu gitu. Betul. Senang Tahu hati ada ya. apa Bu? Iya, senang hadiah dan cara Teh Siska mendekati, menjelaskan tanpa ragu-ragu itu membuat pasti lawan bicaranya merasa dihargai kan. Kayaknya ini juga kunci rahasia yang membuat mereka trust sama Teh Siska karena Teh Siska juga trust mereka punya buying power dan mereka ternyata setelah diteliti, setelah diobservasi punya income yang luar biasa besar dibandingkan Betul. dengan UMR Garut gitu kan tadi keterangannya. Artinya ini pasti berlaku juga di daerah-daerah lain ya teman-teman. Tadi saya lihat dari Sabang sampai Merauke ada loh ini. Tadi saya lihat ya, di list peserta. Eh, mungkin mungkin cara-cara ini bisa diaplikasikan di daerah masing-masing. Mungkin kalau komunitas rumahnya nggak pasar, apa sih yang ada gitu yang paling banyak gitu ya juga bisa diamati, diobservasi, dan untuk kemudian diaplikasikan pendekatan-pendekatan yang menganggap lawan bicara kita, calon konsumen kita adalah setara, tidak hanya daya belinya, tapi juga keinginan dia untuk hidup lebih sehat. Ini keren banget, gitu kan, teknik ini. Maju tak gentar, Karena kan? Mm-mm. mereka kan Bu, mereka itu kan
kerjanya pakai otot, Bu. Tukang Hmm, daging itu motong-motong daging kan pegel gitu kan, Bu. oke. Apalagi mereka itu kan bukanya itu dari mulai jam 3 pagi. Yes, Yang ya. dimana tidurnya mereka itu terganggu gitu kan, Bu. Jam 3 pagi buka berarti mereka harus bangun jam berapa gitu kan, kualitas tidurnya terganggu. Vendor ini benar-benar bantu gitu. Bisa masuk gitu ke pasar pun dicoba aja dulu gitu. Ini ini informasi Dan berharga banget. Nah, ini jangan gampang menyerah maksudnya apa? Poin ketiga. nih, kayak jangan gampang menyerah. Kalau misalkan penolakan itu kan hal yang biasa gitu kan, Bu. Oh, Pasti kita kirain menemukan tesiska nggak pernah penolakan-penolakan gitu. ditolak. Kirain tesiska nggak pernah ditolak. Serius. Bu, serius sejuta penolakan. Udah biasa, kayak udah makanan sehari-hari itu, Bu. Tapi kan tetap ya, Bu, jangan menyerah gitu kan. Baper Jadi nggak sih? kayak Sedih nggak sih kalau ditolak? awalnya gitu, awalnya pasti sedih. Oke, Awalnya ditolak lagi, ditolak lagi. Tapi kalau sekarang, ditolak ya cari lagi aja gitu, Bu. Kan masih keren banyak gitu kan banget. di luar sana. Keren pisan, euy. Pokoknya jangan gampang menyerah gitu kan. Karena di yang living ini itu nggak cuman ada oil-oil aja kan, Bu. Mm-mm. Banyak banget produknya gitu kan. Kalau misalkan ada orang, ih aku mah nggak suka pakai oil gitu, bau, ada yang kayak gitu kan gitu. Yang Yes. nggak suka gitu ada. Tapi kan kita punya Ningxia, punya Bloom Collagen, dan banyak produk lainnya. Karena aku pun ada loh, Bu, gitu konsumenku yang dia nggak beli oilnya, dia nggak suka oilnya, tapi dia rutin beli Bloom Collagen gitu. Wow. Oke. Yang Gitu. yang keempat tuh konsisten. Ini tentang apa Ya, sih konsistennya? jadi aku konsisten melakukan bakal tawarin gitu. Terus aku juga konsisten sebar-sebar brosur. Aku konsisten ketika menawarkan nggak cukup di 100 pipi gitu. Aku konsisten ngasih orang, ini cobain dulu gitu. Aku konsisten seperti itu. Terus aku konsisten posting-posting juga gitu. Jadi apa yang aku lakukan di sini tuh aku konsisten dan alhamdulillahnya dari kekonsistenan ini tuh orderku selalu 250 pipi, 190 pipi gitu. Oke, itu order dari Seperti itu. konsistenannya Teh Siska, sharing, bagi brosur, posting, ngobrol, pendekatan. Kira-kira setiap bulan nih ya, angka enrollnya berkisar dari berapa sampai berapa sih? Naik turun sih, Bu. Aku pernah enroll yang sedikitnya itu kadang 4, 5 sedikit. Tapi pernah juga sampai mencapai 30 lebih. Guys, boleh kasih wow nggak di kolom chat? 4 dibilang sedikit loh sama beliau ini. 5 dibilang sedikit loh sama beliau ini. Boleh ya? Drop wow di kolom chat. Oke, jadi konsistensi nggak bohong ya. Konsistensi nggak pernah ingkar janji. Selalu ada hasilnya. Gitu ya Teh ya? Betul, Ibu. Karena bisa jadi kayak gini ya, Bu. Kita tuh Mm-mm, nawarin ke mereka. mm-mm. Aku Kebetulan tadi kita lagi bahas tentang angka 4 enroll sampai pernah 30-an ya. Boleh boleh minta tolong diulang ya teman-teman ya tadi pada minta ngulang. Kenapa 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 bisa 4 bisa 24, bisa 30 dan kenapa konsistensi itu jadi penting. Jadi, karena banyak begini ya, di dunia nyata banyak kita dengar, capek enroll eh, ditolak mulu, capek enroll orangnya nggak tertarik. Kayaknya aku nggak bakat deh. Kayaknya aku nggak bakat deh melakukan bisnis yang living. Aku mau coba bisnis yang lain aja. Itu sering banget kita dengar gitu ya dari para eh, teman-teman dan partner betul. yang baru mulai menjadi builder. Nah, di part itu tadi kita mulai terputus-putus. Yuk, kita ulang lagi boleh ya, minta Hmm, iya. Jadi kan kita sering ditolak kan, Bu, gitu kan. Sering ditolak ketika kita menawarkan ke beberapa ratus orang gitu kan, ke banyak orang, terus ditolak, itu jangan khawatir, karena bisa jadi mereka datang lagi ke kita gitu, Bu. Jadi aku Hmm, seringnya itu ketika enroll di bulan itu tuh banyak misalkan 30 itu adalah orang-orang yang aku prospek sebelumnya. Tapi dia oh, tolak, kemudian datang lagi oke. gitu. Gitu.
Jadi lakukan saja, nggak usah Jadi baper. Kalau ditolak, ya udah keep dulu, lanjutin dulu sama yang lain. Begitukah kesimpulannya? ya betul Bu, begitu. Jadi kalau ditolak jangan khawatir gitu, bisa jadi dia datang lagi. Oke. Seperti itu. Kalau yang ngomong Next adalah slide Bu. ya, kalau yang bicara seperti ini adalah orang yang mengenroll sekitar 4-5 bilang sedikit. Teman-teman yakin ya sekarang ya? Hmm. Nah, kenapa? Nah, Kenapa? ini Kenapa? adalah sesuatu yang penting. Kenapa? Menguasai rumus hitungan komisi yang living dan juga hitungan PP itu bisa menjadi penyemangat untuk melakukan order lebih banyak. Jadi Bu, setiap ada builder baru gitu kan, aku tuh pasti selalu mengajarkan ini ke builder baruku gitu. Mm-mm. Biar mereka tahu gitu kalau mereka mau dapat komisi misal kenapa Bu? Ya, kalau Kalau misalnya, misalkan mereka mau mendapat komisi 5 juta. mm-mm. Kalau misalnya gimana Bu? Ya, ini hanya mereka yang ingin jalanin Saya bisnis. lanjutin lagi ya. Iya, betul Bu. Ini Hmm. untuk mereka yang ingin menjalankan bisnis, jadi mereka yang ingin mulai berjualan, aku pasti memberikan ini gitu, memberikan rumus hitungan komisi gitu, hitungan PV juga ke mereka. Jadi biar mereka tahu gitu. Kalau misalkan mereka ingin mendapatkan gaji misal 5 juta. Jadi mereka tahu berapa sih yang harus di-enroll, mereka harus order berapa PV tiap bulannya gitu. Kalau misalkan mau gaji 5 juta atau 10 juta gitu. Jadi setiap bulannya aku juga akan melakukan simulasi-simulasi order gitu biar mereka itu bisa paham dan juga bisa memaksimalkan income dari yang living ini gitu. Kalau Terus segitu, simulasi ordernya ada di next selanjutnya. eh, Kenapa Bu? kalau segitu dalamnya Teh Siska tuh bisa diangkat jadi profesor compensation plan dong. Amin ya Bu. Nah, simulasi ordernya itu ada di sini gitu. Jadi setiap bulan gitu Bu, setiap bulannya aku akan bikin simulasi ini. Dari mulai 100 PV, 120 PV gitu kan, 250 PP sampai 400 PP. Aku akan bikin ini gitu. Dan aku akan bagikan ke para builderku gitu. Hmm. Ini tuh ngaruh banget kalau menurutku. Setelah aku sering bikin ini, jadi builder-builder itu sering order di atas 100 pipi, sering 250 pipi, bahkan ada yang sampai 400 pipi gitu. Hmm. Karena mereka tahu gitu, apa saja yang akan mereka dapatkan gitu. Komisinya kan besar gitu ya, Bu. Ya, Jadi apa namanya? Seperti yang tadi saya bilang gitu, kalau misalkan UMR Garut itu kan kecil, Bu, dibanding dengan kota-kota lainnya. berapa tuh Kalau Teh? nggak salah, kisaran 2,1 juta, Bu, kalau nggak salah. Oke. Kan Oh, dibanding kota lain kan kecil. mhm. Nah, sekarang Bu, yang living itu sekali kita order aja bisa maaf Bu, yang living itu sekarang gitu kan, kalau misalkan kita order 250 PV aja gitu, kita bisa dapat kisaran 1,1.770.000 kan kalau kita enroll 250 PP. Apalagi kalau misalkan kita enroll 400 PP, dapatnya 2,6 juta. Nah, sekarang apa namanya? eh rata-rata pendapatan di Garut UMR-nya 2,1. Berarti dengan kita order 400 pipi aja itu udah melebihi UMR rata-rata Garut kan gitu, Bu. Nah, di sini tuh tertarik lah, banyak yang tertarik gitu. Jadi builder, banyak yang semangat buat cari orderan sampai di 400 PV gitu. Oke, cari orderan Seperti itu. artinya, ya cari orderan artinya ada order dia pribadi, ada titipan Iya, konsumen yang belum mau jadi member, ada titipan betul. teman-teman yang aku nggak mau jadi member, aku titip lavender satu ya, peppermint satu ya, gitu kan seringnya ya, sehingga itu bisa dikumpulkan Iya. untuk dia jadi 250 PV, 400 PV, gitu maksudnya pasti ya. Iya, coba bayangkan, kita dapat komisi yang wow banget. Mhm. Kita juga bisa dapat gitu kan, produk dari yang livingnya free gitu, bisa bisa dipakai.
Seperti itu. Nah, Hmm. next slide, Bu. Nah, ini adalah IDS dari yang living gitu, income disclosure system ya, Bu. Ya, Maaf, Bu. Aduh, maaf. income. Close. Sebentar. Ah, Aduh, sebentar, Bu. kita masih bisa lihat tesis, Kak. Oh, Zoom-nya ya. Masih bisa? Ya, kita masih bisa Ya, lihat, ya. Kak. Ah, Nah, IDS ini ya, Bu, dulu pertama kali aku lihat gitu kan, aha. kayak meremehkan banget gitu, Bu. Karena terus kayak percaya nggak percaya juga. Terus, Oke. ini mah angin surganya MLM gitu kan. Oke. Sempat berpikir seperti itu, tapi ternyata gitu, ini bener loh gitu. Bisa loh kita dapat gitu, komisi seperti di tabel ini gitu, bisa loh kita, bahkan bisa lebih loh gitu. Tapi, caranya gimana? Ya kerja kan Bu, tentu saja gitu Nah, kan, itu jualan dia. yang banyak, dengan cara kerja Nah, keras ah, gitu. enroll dari berhasil mengenroll Enroll gitu ya. edukasi, selesai di edukasi tanya mau nggak jalanin bisnis apa enggak. Jadi semua ada prosesnya ya, nggak cuma duduk-duduk kipas-kipas terus dapat bonus. Betul, betul Ibu, kerja, pasti kerja keras gitu kan, enroll yang banyak, jualan yang banyak gitu. Nah, ini juga gimana sih caraku untuk ngajak orang bisnis di yang living? Nah, Mhm. aku biasanya pakai 3 cara ini, Bu. Oke. Yang pertama adalah dengan jalur komunitas gitu. Jadi kan kita tuh sering ya Bu, kayak acara di hotel, acara-acara di kafe gitu kan Bu. Nah, aku tuh sering ini ya Bu, sering apa namanya, sering posting gitu di Instagram, di WhatsApp gitu. Abis training kita koploan, abis training kita saweran, itu seru banget kan gitu Bu. Sehingga banyak yang tertarik untuk masuk ke komunitas ini. Banyak yang DM, banyak yang WA, "Kok seru banget," gitu kan, "Ah, aku pengen dong gabung gitu jadi komunitas ini." Dan di sini aku lumayan banyak juga gitu Bu, dapat builder di jalur komunitas ini gitu. Nah, dan yang kedua adalah dengan cara mengiming-imingi oil. Nah, Maksudnya gimana maksudnya? mengiming-imingi oil ini adalah, nah jadi kayak gini Bu, banyak kan di antara teman-teman aku tuh yang bilang, aduh aku tuh pengen banget oil yang living tapi mahal banget harganya gitu kan. Terus aku tuh pengen banget gitu oil ini tapi nggak mau ganggu uang dapur gitu Bu. Nah biasanya orang-orang yang kayak gini tuh aku bisikin, sini 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 gabung gitu kan. Kok ajaklah mereka berjualan gitu Bu di yang living. Aku jelaskan ke mereka gitu benefitnya IR. Jadi teteh daripada teteh titip titip apa namanya titip beli gitu kan, yang mendingan jualan terus order di akun sendiri gitu kan. Mhm. Kayak kalau misalkan kita IR nih, kita tuh Mhm. sering banget dapat oil gratis dari yang living gitu kan. Kita IR 120 pp aja sebelum tanggal 15 dapat satu produk dari yang living gitu kan. Ya. Kayak bulan ini dapatnya spearmint gitu. Mhm. Terus setiap 3 bulan sekali juga kita dikasih loh gitu oil dari yang living gitu. 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan itu ada oil gratisnya dari yang living. Apalagi kan sekarang lagi ada program Pine Diffuser sama Cala kan Bu gitu Betul kemarin-kemarin. Itu banget. lumayan menarik banyak orang juga untuk ikut berjualan. Sama ini juga kan, yang paling penting adalah rebate point dari IR ini. Kita Hmm. bisa tukar poinnya gitu. Terus apa namanya? eh seringnya juga kan, oh, maaf tadi. Nah, dikasih apa namanya? Dikasih iming-iming oil gratis ini, tertariklah mereka Bu untuk gabung di bisnis yang living ini. Banyak juga yang ikutan gabung di bisnis ini dengan cara aku mengiming-imingi oil gratis ke mereka dengan Mhm. cara menjelaskan benefit-benefit IR gitu. Mhm. Lumayan kan? Kalau misalkan kita udah lama gabung di yang living, 25% kan Bu, kayak saya sekarang tuh 25%. Asik, asik, asik. Iya, order 100 pp aja kan udah 25 poin gitu. Itu bisa Aha, ditukar ke lavender gitu kan. Yang kalau beli itu kan mahal lumayan gitu kan, aha. 389.000.
terus kita dapatnya gratis kan, seneng banget gitu. Oke. Terus yang ketiga adalah dengan cara jalur jual komisi. Jadi aku selalu jelasin ke mereka kalau misalkan komisi di yang living, teteh kalau misalkan teteh jualan di yang living, komisinya segini loh gitu. Dari satu enroll itu 885.000 gitu kan, belum potong pajak. Terus kalau misalkan belanjanya nggak cuma enrollan nih, belanjanya ada oil lain nih, itu nambah lagi komisinya gitu. Bisa Hmm, sampai 2,6 juta kalau kita belanjanya 400 pp gitu. Nah, di sini yang paling banyak, Bu, aku dapat builder. Karena mereka tertarik dengan komisi yang living, apalagi di komisi yang sekarang. Seperti oke, itu. fast start bonus ya. Fast start bonus promo Iya, ya. Oke. Jadi dirimu termasuk yang memanfaatkan sebaik mungkin ya fast start bonus promo 50% itu tesis. betul, betul, Ya, betul, teman-teman bisa Bu. mengalihkan sendiri Seperti ya. itu. Bisa mengalihkan Nah, sendiri misalnya next enroll. slide, Bu. Mm-mm. Di Apa next slide, Bu. maksudnya? Nah, Mm-mm. eh, apa sih yang menjadi pendorong gitu fokus di bisnis ini? Yang pertama adalah COVID is nightmare. Ini kan COVID ini benar-benar mimpi buruk semua orang ya Bu. Gitu kita semua setuju gitu kan. Semua pasti pernah mengalami betapa COVID ini tuh apa namanya benar-benar merusak sektor perekonomian gitu Bu. Hampir semua perekonomian tuh hancur gitu kan ketika COVID ini gitu. Nah, termasuk usaha suamiku. Jadi ketika COVID ini tuh benar-benar usaha suamiku tuh anjlok banget gitu. Amuradul banget lah gitu Bu, gitu perekonomian keluarga ketika COVID ini. Tapi untungnya gitu, aku ketika bisnis yang living ini tuh udah pas COVID ini aku udah ada di bisnis yang living ini gitu. Jadi bisnis ini itu benar-benar bantu perekonomian keluarga banget gitu. Awalnya tuh suami kayak aku mau jualan ya gitu. Ya udah kayak dibiarin aja gitu Bu, kayak iseng-iseng mungkin ya mikirnya gitu suami. Tapi pas lihat komisi dari yang living kaget Bu suami itu gede banget gitu komisinya dari yang living kaget dia Bu gitu udah tahu komisinya segitu dari situlah suami tuh mendukung banget gitu Bu Oke. dia bahkan sampai mau gitu nganter-nganter keluar kota gitu terus dukung banget pokoknya dan alhamdulillah semenjak didukung sama suami ini tuh jadi ngerasa di bisnis ini tuh makin lancar gitu Bu alhamdulillah Alhamdulillah. itu ya dan Ternyata yang ya. keduanya adalah Mm-mm. Iya, ternyata apa Bu? ternyata COVID ya yang menganjlokkan perekonomian keluarga dan Bu Siska berusaha bangkit untuk menopang keadaan. Iya, betul. Hmm. Iya, betul seperti itu. Dan yang keduanya adalah krisis percaya diri gitu. Dan ini ya Bu, aku kan dulu habis kuliah gitu kan, nggak pernah bekerja dimanapun. Tapi teman-teman aku tuh semuanya, hampir semua gitu rata-rata tuh bekerja gitu Bu. Rata-rata semuanya bekerja gitu. Jadi seringkali setiap mereka pulang kerja kan ngumpul bareng gitu Bu sama aku tuh. Mereka pulang kerja yang dimana pada pakai seragam gitu. Ada yang guru gitu, ada yang nakes, ada yang kerja di bank, tapi akunya pakai baju biasa gitu Bu. Jadi menjadikan aku tuh jadi kayak krisis percaya diri gitu kan Bu. Terus kayak sering banget obrolannya tuh gak masuk. Kayak mereka kan pasti ya Bu obrolannya itu sekitar kantor, sekitar pekerjaan gitu kan. Sementara aku kan dunianya dunia ibu rumah tangga gitu dulu. Nah, ketika tapi gini ya Bu, mereka itu nggak pernah sama sekali kayak merendahkan atau kayak "Ih, nggak kerja apa gimana enggak gitu sama sekali. Cuman karena akunya aja gitu Bu, ini hanya karena diri akunya aja yang nggak pede gitu kan, akunya yang kayak minder gitu. Tapi kayak semenjak masuk yang living itu tingkat kepedean aku tuh bener-bener meningkat. Jadi udah nggak ada nih Bu krisis percaya diri gitu. Apalagi kayak kemarin kan aku pergi ke Singapura, pergi ke Malaysia,
Terus insya Allah kan mau pergi ke Kroasia gitu. Next Maroko ya, Wintri. Yes, Maroko, insya Allah. Maroko ya next Ah, ah, gitu. Dan insya Allah mudah-mudahan dapat ya Bu gitu. amin. Nah dari sini itu udah nggak ada lagi, nggak pedean lagi gitu. Jadi yang living ini bikin aku jadi percaya diri banget seperti itu. Next Mengharukan, slide Bu. mengharukan sekali. Iya. Nah, ini adalah motivasi aku, motivasi untuk diriku sendiri. Jadi aku tuh berpikir gitu, lebih baik capek bekerja daripada capek cari kerja. Sama juga dengan lebih baik capek ngurus builder daripada capek cari builder. Betul kan Bu Indri kan? Aduh, Mungkin aku teman-teman merinding loh ini. Hei teman-teman, boleh drop wow lagi nggak di kolom chat? Ini benar banget tau. bener nggak sih gitu kan? Sama nggak Eh, sih iya, berpikirnya seperti ini? mm-mm. Karena ada banyak yang nanya, Karena ya kan? manusiawi kan Bu. Yes, yes, yes banget atuh Karena tesis. manusiawi kan Bu, kalau misalkan kita capek, manusiawi kan kalau kita capek gitu kan. Dari awal kita jualan apa inu gitu kan Bu, capek itu manusiawi banget gitu. Tapi aku ketika capek aku selalu ingat ini. Karena dulu aku tuh sampai nangis gitu, ya Allah pengen punya builder, ya Allah pengen direpotin builder. Dan alhamdulillah dikasih builder banyak gitu kan. Builder yang benar-benar solid banget, yang benar-benar baik banget sama aku gitu Bu. Alhamdulillah banget gitu. Jadi ketika aku capek itu aku langsung mikir ketika dulu aku nggak punya builder rasanya lebih capek lagi. Capek hati Gitu. ya, capek hati kalau nggak punya builder. Oke, Iya, betul. sekarang udah punya, mari kita urus baik-baik. Next slide, Bu. Nah, Iya, betul gitu. Nah, ini juga adalah salah satu motivasi untuk diriku sendiri gitu, Bu. Kalau misalkan kita bisa menjadi keren, kenapa harus milih jadi biasa aja gitu kan? Dulu aku ibu rumah tangga yang gak pedean gitu. Aku ibu rumah tangga yang minim apresiasi, yang ngomongnya cuma sama tembok di rumah. Tapi sekarang gitu kan, aku punya banyak builder, aku bisa nongkrong sama member-memberku gitu, Bu, di kafe gitu kan. Tapi bermanfaat, berfaedah tuh kan, terus bisa pergi ke luar negeri juga gitu. Bisa kok kita jadi ibu rumah tangga yang keren banget gitu. Nggak cuman orang-orang yang kantoran aja yang keren, tapi kita juga ibu rumah tangga bisa banget jadi keren. Gitu Bu Indri. kamu memang Next slide keren, Bu. teh sis. Terima kasih Bu Indri. Nah, alhamdulillah sudah selesai Bu Indri. Alhamdulillah, udah selesai. So, teman-teman semua, gimana? Gimana perasaannya? Dapat sesuatu malam ini? Dapat inspirasi? Ada yang meneteskan air mata loh. Terus katanya Umi, kami bangga. Yes, saya aja yang baru meeting 3 kali sama beliau bangga, apalagi kakak-kakak semua yang satu komunitas. Hmm. Terima Dan kasih. dan Siska pakai apa tuh namanya pita di kepala itu ya persis beda warna doang dengan yang ada di flyer. Nah, Nggak kelihatan sih Bu, dari sini nggak kelihatan ya. tapi ujungnya ya kan, ya ada yang mau nangis, katanya Teh Susi Mihing mau nangis bangga banget. Oke, oke. Menangislah dulu. Dia upline ku Bu. Susi Oh, ini upline ku. oke. Ih, ini kolom chatnya nggak berhenti berhenti loh. Aku bingung mau nutupnya gimana. Oke, eh benar kan? Nervousnya cuma Mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya ya Bu. amin amin. Ada banyak sekali pasti yang Masih bisa nervous diambil. sebenarnya Ibu. Hmm. Dan tadi benar kan yang saya bilang kan, biasanya 5 menit pertama nervous, abis itu susah berhentinya. Bener nggak? Tuh, ya kan? Gimana meyakinkan warga pasar Mungkin itu sampai... ya Bu yang bisa saya sampaikan. Hmm. Ini ada satu pertanyaan yang
Oh, Yang pertanyaannya ya, Bu? iya, Pertanyaan. gimana caranya meyakinkan warga pasar sampai bisa closing gitu loh Teh? Tadi ada Karuri yang nanya. Jadi kan kita gitu kan yang living, karena aku pede ya, aku udah pakai produknya gitu di yang living ini. Ketika pakai peppermint, pakai di prelip, pas lagi pusing atau lagi pegel kan langsung Bu manfaatnya tuh kan kerasa gitu kan. Jadi aku pikir mereka bisa beli produk MLM sebelah gitu yang harganya mahal, ya kenapa nggak bisa beli yang living gitu kan. Yes. Aku kadang cobain ke mereka, ibu ini aku punya produk ini, barangkali mau dicoba dulu gitu, aku cobain lah ke mereka gitu kan, Hmm, karena emang kita tetanggaan ya Bu, ah, pasti karena udah kenal juga gitu kan, udah gak terlalu canggung lagi gitu, jadi aku suka cobain lah ke mereka gitu, cobain gitu, ini aku kasih icip-icip mereka gitu, hmm. karena apa ya, mereka sebagian juga aware gitu sama kesehatan, karena mereka apa namanya, kurang tidur juga kan gitu. Jadi mereka ketika dikasih produk kesehatan mau gitu Bu. Kayak pakai produk MLM sebelah aja mau gitu. Dikasih yang living yang langsung kerasa manfaatnya apalagi gitu Bu. Mereka pasti mau. Jadi Oh, jangan takut gitu buat nawar-nawarin ke pasar gitu kayak misalkan ke penjual, pedagang. hmm. Kalau saya boleh bantu simpulkan, tawarkan sesuai dengan kebutuhannya. Dan apa sih? Betul. Ya, kalau Gary bilang there is an oil for that. Kamu butuhnya apa? Ada oilnya untuk itu. Apapun itu, gitu ya. Dan Teh Ina Betul. menjalankan itu loh, Teh Ruri. Tadi Teh Ruri yang nanya. Ya, tadi sebenarnya ada banyak pertanyaan. Karena ini ya Bu, Hmm? karena Ya, ini ya Bu, sebutkan. yang living itu bukan buat orang yang punya uang, tapi yang living itu buat orang yang butuh kan Hmm, sebetulnya gitu. Dan mereka butuh gitu. Orang-orang yang ada di pasar itu ternyata butuh gitu. Oke. Terus ini ada pertanyaan. Ini pertanyaan terlihat ringan, tapi pasti di banyak di pikiran orang. Kalau icip oil itu biasanya kasihnya berapa tetes, Teh? Aku kan datang ya bawa misalkan kayak bawa teng-teng oil gitu. Itu nggak tentu sih Bu. Ya pokoknya kadang-kadang aku kasih mereka cobain kalau misalkan kayak buat dihirup satu tetes kan. Kayak coba diafirmasi, apa namanya? Direaktivasi dulu 3 kali gitu. Aku suka jelasin ke mereka. Coba sambil dioles di sini. Terus kan ibunya lagi pilek misalkan. Coba dihirup dalam-dalam, dihirup dalam-dalam. Itu neng enakan gini kan. Gitu Bu, mereka tuh pasti gitu. Peppermint mah nggak pernah gagal lah kalau dikasih tester gitu. Aku juga suka kadang bawa satu box PP gitu ke satu box yang udah aku buka gitu. Ini isinya kayak gini gitu. Ini lavender tuh kalau misalkan kan ibu tuh pasti kurang tidur gitu kan. Tidurnya tuh keganggu gara-gara harus buka pasar pagi-pagi. Ini bisa memaksimalkan tidur pakai ini gitu. Gitu. Bisa juga pakai digest. Aku jelasin satu-satu Bu semuanya gitu. Aku cobain ke mereka gitu. Seringnya kayak gitu Bu, Neng enakan gitu Bu, pasti dicobain peppermint, Neng ini enakan ya ini gitu. Aduh, enakan pisan, Neng. Gitu ya ibunya ngomong ya. Ya, apalagi pegel dikasih di prelit kan, dicobain coba Bu oles di punggung gitu. Langsung mereka tuh pasti gitu enakan, tapi tetap ya nggak semua berhasil memang gitu, nggak Mhm. semua nggak semua orang pasar ini beli, nggak semua kok gitu, Ya, sebagian. Nah, yang sebagiannya yang belum itu target aku selanjutnya gitu Bu. Yang belum mantap, pada beli itu target mantap selanjutnya banget. gitu. Ya, jadi intinya Teh Amelia yang bertanya nih, sesuaikan sama keluhannya. Terus kayaknya ya karena yang living itu 100% pure essential oil, 2-3 tetes akan bisa memberikan efek kok. Oke, jadi Betul, eh, eh, betul, jadi betul, mending praktekin aja. Jam terbang nanti akan mengasah insting kita dan juga betul. pada akhirnya nggak butuh skrip karena kita pandai-pandai membaca situasi, pandai-pandai mengobservasi. Satu tetes aja ngefek oleh peppermint. Setuju Kak Ajeng. Ya, setuju banget. Oke, maaf udah molor 10 menit teh sis karena memang antusias banget. Teman-teman tadi yang nanya, ini recordingnya bisa dilihat di YouTube official yang Living Indonesia. Semua video training kita taruh di sana. Oke, jadi
siapa tahu ada yang sensitif, iya, itu kita bisa bertanya dulu. Kita bisa bertanya dulu, Bu Steph. Betul. Nah, pernah ada reaksi alergi, kalau dioles oil-oilan pernah gatal atau panas atau merah, itu bijak banget ya, itu langkah yang bijak banget untuk mencegah jika ada yang sensitif. Ini Kakak Sesi juga saya yakin jam terbangnya Betul. sudah tinggi ya. Oke, masih mau dengar? Kasihan tesis ya, durasinya sejam. Jadi teman-teman nanti ini akan kita tayangkan di sekali lagi di YouTube official yang Living Indonesia. Em, iya, nanti kalau tesis Kak Achieve Goal kita panggil lagi ya untuk Amin, ngisi ya Allah kelas. doain ya, Nah, doain Bu Indri, teman-teman pasti, yang ada di sini pasti, mohon pasti doanya. didoakan, pasti didoakan. Dan semua leader yang udah support ya di belakang layar maupun yang on screen malam ini, terima kasih banyak ya untuk make it happen, membuat ini terjadi. Eh, ya Teteh Darsi, Teteh Darsi mau kasih pertanyaan satu, boleh tolong diketik? Ya, jadi itu pitanya tuh seperti Ratu Inggris from Garut ya. Jadi Susuk ini Bu. boleh sambil diketik pertanyaannya. Em, yang pasti kita akan berupaya mengajak leader-leader yang punya prestasi. Kapan Teh Siska nawarin ke pedagang secara mereka jualan? Tadi sebenarnya udah jelasin ya, pas ngeliat mereka jeda, panggil ajak Hmm, ngobrol sedikit, lihat responnya. Kalau mereka lagi lega, lanjutkan. Kalau enggak, lihat lagi pilek kah atau lagi pegel kah, terus lihat profesinya apa. Tadi Teh Siska udah jelasin kalau tukang daging pasti dia ada pegel-pegelnya. Ditanyain ada bagian betul. pegel nggak, ini mau cobain oilnya nggak, seperti itu Teteh ya. Jadi benar-benar Betul. akan berbeda itu, beda pedagang, beda cara, beda oil. Oke, semoga Betul. menjawab. Boleh satu kalimat penutup untuk memotivasi teman-teman yang hadir? Iya, pokoknya aku mau berterima kasih banget gitu untuk teman-teman yang sampai akhir bisa mengikuti Zoom ini. Pokoknya jangan gampang menyerah deh. Kita tuh banyak banget kan orang-orang yang belum kita apa namanya member tuh belum banyak gitu kan, belum terjamah gitu di Garut, entah itu di daerah mana belum semuanya terjamah. Jadi semangat aja, tawarin aja ke siapapun tanpa kita melihat gitu backgroundnya seperti apa, tanpa kita melihat kalau si orang itu tuh ternyata jualan apa gitu. Pokoknya jangan apa ya? Ntar Bu saya ngeblank. Suka kadang gini. Nah, Pokoknya intinya kita konsisten, kita semangat, kita jangan pernah melihat sesuatu dari sampulnya. Jangan menyerah juga gitu. Kita untuk teman-teman yang sama kayak aku gitu, yang ibu rumah tangga juga, yang tidak bekerja juga, semangat. Pokoknya kita juga bisa kok jadi keren gitu. amin. Yuk kita keren bareng-bareng ya. Tesis, terima kasih effortnya, terima kasih usahanya, terima kasih sudah berkenan kita geret ke kelas hari ini. Semoga jadi ladang pahala Sama. untuk yang lain-lainnya. Dan teman-teman yang Amin, living amin ya Allah. Indonesia dari Sabang sampai Merauke, terima kasih udah berkenan hadir bersama kita semua malam ini. Nantikan kelas-kelas sharing lainnya. Tadi kita udah janji kalau achieve goal akan berkenan dipanggil lagi untuk Amin. sharing hal Mau yang Bu. lain lagi. Kalau Oke? gold, amin ya, mudah-mudahan. Amin ya Allah. So, salah-salah kata mohon dimaafkan. Sehat selalu semua teman-teman dimanapun berada. Kita ketemu lagi segera hari Kamis. Selamat malam. Bye-bye. Assalamualaikum. Thank you, Dadah. Testis. Selamat malam semua. Terima kasih.